Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Harus selalu sehat Ibu Nggih. Ini tentunya kan juga sangat sibuk gitu ya dari pagi. Sudah siap ini untuk coachnya ya? Insyaallah Bu Wiwi. Ini Bu Fitri, kan waktu kita hanya sebentar gitu ya, jadi kita lupakanlah kegiatan kita yang anak-anak, tugas sekolah apapun itu. Monggo saya kasih waktu sebentar untuk ambil nafas melupakan beban di luar, kita fokus pada coach kita kali ini. Silakan. Terima kasih Njen. Nah ini ngomong-ngomong Bu Fitri, apa yang mau diomongkan nih dalam coach kita kali ini? Saya ini mau ngobrolin tentang rekan sejawat ya Bu ya. Jadi ini rekan sejawat saya ini untuk diajak ikut memajukan sekolah itu agak sulit gitu. Jadi kedisiplinannya, kemudian ya dalam cara mengajarnya itu untuk ya kita sama-sama, karena di sini posisi kepala sekolahnya itu sangat baik sekali. Tuh, jadi bagaimana ya Bu ya? Jadi intinya saya tuh ingin dengan kebaikan kepala sekolah tadi kita itu bisa sama-sama untuk disiplin, kemudian melakukan tugas itu dengan baiknya. Bagaimana saya itu bisa untuk dengan teman-teman tadi itu kiranya bagaimana Ibu ya? Itu yang baik Bu Fitri, berarti ini tema kita ini tentang kedisiplinan gitu nggih. Nggih, intinya kita mengajak dari diri kita mengajak ke teman-teman tuh untuk ikut disiplin gitu, bagaimana ya itu. Baik. Begini Bu Fitri, pertemuan ini kan singkat nggih. Jadi dari percakapan kita ini nanti itu tujuan akhir dari percakapan ini tuh Bu Fitri inginnya dapat apa gitu ya? Dari pertemuan ini yang singkat ini Bu Fitri itu inginnya dapat apa, kan kalau kita ngomongin semuanya banyak ya, kayak cara atau apa ngeten nggih. Ya intinya itu saya menginginkan nanti saya sebagai CGP ini bisa menjadikan tauladan ke teman-teman, kemudian teman-teman juga membawa efek positif terhadap teman-teman, dan teman-teman juga bisa diajak bergerak positif yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maksudnya bukan keinginan saya, maksudnya keinginan sekolahan gitu. Keinginan sekolahan kan semua disiplin kan gitu. Mohon maaf ini kalau saya dengar tadi saya tanyakan tujuan akhir dari percakapan yang ingin dicapai, yang ingin didapat ya, itu teman-teman paling enggak Bu Fitri itu bisa menjadi teladan dari teman-teman gitu ya. Jadi fokusnya di Bu Fitri nih atau di temannya. Ya. Jadi bagaimana cara saya itu dengan baik untuk bisa sama-sama. Nah, itu yang jadi Bu Fitrinya bagaimana bisa dengan sama. Nah, ketika dari saya kemudian ke teman-teman. Nah, ini. Begini Bu Fitri, ukuran dari keberhasilan yang mungkin dengan maksud itu seperti apa? Kedisiplinan yang seperti apa gitu, yang ingin teman-teman itu ingin lakukan untuk Bu Fitri itu seperti apa? Maksimal minimalnya itu sudah ada di dalam aturan gitu. Jadi intinya minimal mengikuti aturan sekolah saja. Mereka kan sudah tahu minimalnya itu. Jadi saya untuk mengetahui itu kan dari minimalnya melihat peraturan sekolah. Misalkan kehadiran minimal maksimal sebelum
15 menit atau 10 menit lah, 10 menit sebelum bel. Nah, itu harusnya kan dilakukan. Tapi itu berapa rekan itu yang bel tet baru nyampe, baru udah di parkiran. Nah, itu bagaimana ini? Itu sehingga saya tuh mengajak dalam arti untuk sehingga sekolahan tambah disiplin itu, maksudnya benar-benar disiplinarnya. Karena kepala sekolah ini sangat-sangat baik sekali gitu loh, maksudnya itu. Nah, pernah memberikan suatu sanksi. Kepala sekolahnya ini. Oh, baik Bu Fitri. Tadi Ibu ngendikan kalau ada beberapa gitu ya. Kira-kira presentasinya teman-teman yang terlambat, yang apa tadi datangnya ngepres itu kira-kira sampai berapa persen Bu dari jumlah guru gitu? Oh, Jadi kan sedikit untuk sekali sih, sedikit sekali ya. Kira-kira Ya mungkin berapa Ibu dari 20 jumlah guru pinten nggih? ya kurang lebih yang terlambat hanya 10%-nya ya, 10%, 15%. Tapi ya ya. mempengaruhi yang lain ya Bu ya, 10%. Ya, efeknya kalau dibiarin kan, iya, kalau dibiarin kan nanti itu tadi efek yang lain. Ya. Sebenarnya kan begini Bu Fitri, sebagai CGP, Bu Fitri itu kan punya peluang ya. Peluang apa sih yang bisa dilakukan Bu Fitri gitu, mungkin Bu Fitrinya apa itu peluangnya? Ya minimal dari diri saya, kemudian memberikan suatu masukan secara pendekatan, kemudian juga ada komunikasi dengan kurikulum kepala sekolah, konsekuensinya apa dilakukan pada beliau-beliau yang rasa istilahnya tidak menggubris dengan keadaan yang dimudahkan tadi, itu yang kiranya saya pikirkan di situ. Oke, baik Bu Fitri. Nah ini sudah punya peluang loh Bu Fitrinya, kelihatannya ini kalau saya tangkap dari pembicaraan itu sebenarnya udah dekat ya dengan kepala sekolah, itu hubungannya udah baik gitu nggih. Iya, terus sama waka yang lain juga ini kan tinggal menertibkan apa ya istilahnya. Nah ini begini Fitri, dari teman-teman hambatannya apa sih kok sampai datang terlambat itu mungkin Bu Fitrinya ada tahu atau pernah bagaimana nggak? Iya, yang saya tangkap intinya mereka itu karena adanya ya alasannya banyak Bu. Cuma intinya kan karena adanya peluang-peluang dari sekolah yang tidak memberikan konsekuensi tadi kemungkinan. Oh, berarti justru dari sekolahnya ngaten nggih? Iya, terlalu longgar. Nggih, karena dari KS-nya mungkin tadi yang jenengan ngendikan, aduh terlalu apa nggih? Baik hati. Nah, ini Fitrinya disiplin, bagus nggih. Terus ngaten Ibu, rencana Ibu tadi sudah punya rencana? Kalau dari saya mungkin untuk rencana apa dulu yang dilakukan gitu mungkin ya rencana saya itu aja pendekatan dengan teman-teman, tapi dimulai dari saya ya. Jadi sekarang ini saya memang dulu kan memang saya ada alasan banyak ya. Biasa seperti teman-teman saya juga mengutarakan alasan banyak dicari ternyata. Tapi ketika kita niat untuk berangkat pagi ya bisa aja. Jadi anak saya 3 masih kecil-kecil kan gitu ya, intinya kan saya berusaha untuk intinya jam 6 harus berangkat apapun yang terjadi di dalam rumah pokoknya harus berangkat kan gitu. Jadi itu saya lakukan dari diri saya, akhirnya saya tular saya dalam arti saya informasikan. Saya dulu kan juga sama dengan mereka begitu kan, bahkan saya juga sama kalau berangkat itu baru nyampe dulu ya. Tapi ketika saya mengikuti CGP itu saya berpikir juga mulai dari diri. Tadi kalau kita itu ingin berbagi sesuatu kan ininya dari diri kita sendiri. Nah dari situ saya ingin memulai agar disiplin tadi, karena waktu itu lebih banyak. Kalau sekarang alhamdulillah sih udah tidak terlalu banyak. Kalau dulu banyak dan harus kepala sekolah dulu kan galak istilahnya gitu ya. Jadi mereka faktor karena takut. Nah karena sekarang tidak ada yang ditakuti, akhirnya ya seperti itu. Kalau saya dulu kan memang faktor kondisi di rumah tidak bisa mengkondisikan. Ya, jadi sekarang bagaimana saya bisa mengkondisikan
agar yang ingin saya targetkan tadi tercapai. Nah itu ternyata bisa gitu. Nah, itu. Jadi rencananya menularkan misalnya tadi ya, menularkan Ya. atau misalnya dari diri tadi. Ya, ini saya tangkap dari diri. Ini berarti kan dari Bu Fitrinya. Nah ini berarti Bu Fitri harus punya strategi nih. Kan tidak sekedar rencana ya kan, berarti kan untuk melakukan rencana dari diri Bu Fitri berarti Bu Fitri harus punya strategi. Ya. Nah, mungkin sudah punya strategi apa gitu untuk melakukan. Strateginya ya kita sama-sama sharing dengan teman-teman, kemudian intinya menyampaikan kalau kita itu disiplin, dimulai dari guru semuanya tergerak, kemudian bisa bergerak semuanya disiplin, otomatis nanti dari murid pastinya akan merasa malu ketika sudah jam 6 gurunya udah berjajar di depan, karena jam 6 tuh sudah ada murid juga yang sudah duduk di kelas. Saya aja datang jam 6:10 sudah ada murid di kelas, saya lihat jadi kita harus lebih awal dari murid bagaimana kalau bisa kan itu, sehingga murid pun akhirnya merasa malu, ya guru gue jam 6 jejer-jejer di depan. Baik, Fitri. Jadi ini dari yang saya tangkap, J, strategi panjenengan. Ini yang pertama sharing dulu, gitu, J, tadi sama teman-teman. Terus yang kedua, agar terjadi kolaborasi. Dan yang ketiga, teladanan. Jadi gurunya udah jejer-jejer, jadi muridnya biar nyuntung, ngaten, J. Nah ini mulai kapan nih sharingnya ke teman mau dimulai nih? Ya mulai hari ini ya kan itu, jadi sesuatu itu kan tidak perlu ditunda. Sebenarnya sudah saya lakukan sebenarnya, cuma ya untuk tercapainya ya saya tidak bisa mengharapkan karena kan saya bukan hanya sebagai teman sejawat ya, mungkin karena sekolah itu kalau memberikan konsekuensi mungkin beda lagi. Jadi di sini kelihatan tadi kepala sekolah sudah mulai ada konsekuensi sedikit-sedikit lah mulai hari ini tadi. Ya semoga saja tanpa konsekuensi, maksud saya tuh ada kesadaran gitu maksud saya. Ini saya menangkap dari konsekuensi ini. Nah tadi sudah mulai ada sih Bu, karena ada konsekuensi itu kira-kira skala berapa gitu loh Bu keberhasilannya? Ya kalau intinya gitu. Oh ya. Strategi bimbingan itu yang sudah mulai ada tadi pendekatan itu sudah berapa gitu dari skala 1 sampai katakanlah. Ya, kalau sekarang mungkin yang terlambat mungkin hanya sedikit, masih ada tapi lebih sedikit. Saya harapkan nggak ada yang terlambat gitu loh. Maksudnya 100% itu on semua jam. Sekarang skala berapa gitu? Sekarang ini kalau yang 8 lah, jadi 8. Oh, 8 udah hebat loh Bu, 8. Iya, tapi kan kalau bisa 10 ya. Istilahnya kan 10 itu kan bisa saja kan kalau diniati bisa saja. Wong intinya kan semua itu tergantung niat tadi. Saya yakin bisa kok nanti insya Allah teman-teman yang 20%, 10% itu bisa. Cuma itu tadi memang harus ya setiap CGP ini juga menjadi panutan. Jadi kayaknya saya dan teman-teman ini ada pengaruhnya juga ketika dulu kan saya kan istilahnya datang sering terlambat ya. Saya bukan terlambat, saya ngepres juga seperti teman-teman juga. Nah, terus kemudian setelah mengikuti CGP ini kemungkinan saya berpikir gini, ketika kepala sekolah yang jahat pun saya nggak peduli dia jatuh atau enggak. Yang saya tuh nggak mengikuti, maksudnya nggak karena takut, tapi karena memang waktu itu saya tidak berpikir gini. Saya datang intinya kan nggak terlambat, tepat waktu, kan nggak salah dalam aturan sekolahan. Nggak ada sih memang kalau kita dikatakan terlambat itu kalau sudah bel, nah itu baru kita terlambat. Tapi kalau udah di kelas kita udah nyampe terus bel tepat waktu ya, jadi dikatakan nggak telat. Nah waktu itu saya mengatakan diri saya nggak telat. Nah tapi ternyata saya ketika mengikuti CGP saya berpikir gini, oh iya ternyata ketika kita mengawali pembelajaran lebih dulu guru ya, maka murid ini akan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita aja beltet itu muridnya sudah baik, apalagi nanti kalau gurunya sebelum beltet sudah nyampe semua. Nah akhirnya saya tergeraknya ada sekolah anak saya ya, itu saya
nganterin jam 6 lebih 10 tuh gurunya sudah berjajar di depan dengan sambutan yang sumringah semuanya. Akhirnya anak saya kalau mau berangkat tuh nggak mau kalau mereka nggak mau kalau siang nggak mau. Jadi misalkan saya nggak bisa nganterin dengan cepat ya dia minta anterin ayahnya atau dia jalan kaki karena bisa ketemu dengan jalan kaki ya. Jadi ininya mereka semangat untuk sekolah itu semangat karena pagi itu sudah ada yang menyambut di depan pintu gerbang itu SD-nya itu waktu itu. Iya, iya gitu. Dengan inspirasi ya, gurunya udah di depan, jadi anak-anak harus tergerak untuk lebih pagi. Jadi intinya yang pertama tadi betul keteladanan dari kita. Nah ini tadi ukuran keberhasilan kalau saya tangkap dari panjenengan tuh yang penting kan nggak ada terlambat Bu, pagi udah siap berjejer, ngeten ya. Nah sekarang apa untuk ngantisipasi? Nah ini kalau ada temen nggak bisa datang pagi gitu dari Bu Fitrinya, antisipasinya untuk teman-teman seperti itu. Untuk ke rekan mungkin untuk ke diri sendiri ya, jadi antisipasi untuk diri sendiri ya saya harus ya bagaimana bisa tetap konsisten dari diri saya pribadi, tapi untuk rekan otomatis tidak bisa untuk menggeret ya, tidak bisa untuk menggeret atau istilahnya mungkin ya, hanya mungkin ketika mereka masih tetap kan itu ya PLT masih belum ada di kelas atau bukan terlambat. Nah ini mungkin bisa diajak bicara kan bagaimana nanti mungkin bisa coaching juga nanti saya dengan teman-teman. Ya saya ini berarti ini tadi komitmen untuk Ibu yang mau saya tanyakan kalau sudah terjawab ini. Berarti untuk komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini tadi udah dengar saya coaching gitu. Apa saja ini nanti yang dapat membantu maksud saya coaching bisa terlaksana gitu. Pasti ya kepala sekolah. Kepala sekolah ini. Jadi nanti saya mungkin juga pendekatan ke kepala sekolah untuk menyampaikan sehingga nanti apa yang kita dapatkan dari coaching teman-teman tadi bisa bermanfaat ke kepala sekolah untuk mengambil suatu tindakan ke depan konsekuensinya atau apalah gitu. Jadi nanti mungkin bisa entah nanti mungkin jam belajarnya tidak jam segitu lah bagaimana lah ininya nanti dari hasil coaching dengan teman-teman itu aja. Mungkin itu yang saya pikirkan itu. Baik, Bu Fitri luar biasa ini. Berarti begini Bu, tadi udah bicara banyak Ji. Berarti kesimpulan dari percakapan kita ini tadi yang ingin Ibu lakukan itu apa gitu tadi? Untuk memperbaiki tadi. Ya, kesimpulannya intinya yang saya lakukan untuk diri saya pribadi yaitu tadi pertama saya konsisten terhadap diri saya harus berada di sekolah itu jam berapa. Nah itu harus saya konsistenkan. Misalkan saya 15 menit sebelum bel, nah berarti saya harus 15 menit itu harus konsisten setiap harinya jam efektif waktu efektif di sekolah. Nah itu aja Bu. Mungkin itu yang pertama yang harus dari diri. Kemudian itu tadi kita melakukan suatu pendekatan, kemudian mungkin ya suatu coaching tadi dengan yang tidak mampu melakukan ya kita akan tahu nanti apa yang terjadi dengan beliau-beliaunya kan gitu ya dari hasil coaching. Jadi dua hal itu ya. Dua hal, yang pertama yaitu konsisten untuk keteladanan. Konsisten, Dan yang kedua akan melaksanakan aksi coaching. Nah ini yang saya tunggu Bu Fitri untuk hasilnya. Semoga untuk aksi coaching ke teman-teman bisa terlaksana dengan baik. Bersama. Mudah-mudahan ini sudah menjadi solusi untuk kesulitan Bu Fitri dalam mengajak teman-teman untuk disiplin. Ya, semoga. Terima kasih. Kami Bu Wiwi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Matur nuwun Bu Wiwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai observer di sini menyampaikan coach dan coachingnya yang dilakukan oleh Bu Wiwi dan Bu Fitri. Tadi Bu Fitri menyampaikan tentang keinginannya untuk mendisiplinkan waktu, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun juga rekan sejawat yang lainnya. Bu Fitri sudah bagus, sudah memberikan contoh teladan yang baik, juga sudah bisa melakukan praktek dalam kehidupan sehari-hari, konsisten datang lebih awal meskipun manusiawi ya Bu Fitri ya, terkadang kita pun juga ada kalau keperluan yang tidak bisa kita prediksi, kita bisa datang terlambat seperti itu. Nah, untuk setidaknya dari upaya yang dilakukan dari Bu Fitri tadi sudah bagus sekali. Kemudian Bu Fitri sudah bisa mengidentifikasinya, kemudian dari sudah bisa melakukan rencana aksi yang merupakan tadi Bu Fitri sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada diri sendiri, juga kepada rekan sejawat, juga bisa menerapkan tanggung jawabnya sebagai guru di sekolah yang dipimpin oleh Bu Fitri, seperti itu. Kemudian untuk coachnya yang ada pada Bu Wiwi itu sudah bagus sekali, sudah berhasil menjadi pendengar setia, menjadi hasil mendengarkan setia, pendengar setia yang aktif. Iya betul, sudah memberikan masukan, sudah memberikan contoh-contoh yang baik juga efeknya kemana nanti juga pastinya terdampak pada contoh cerminan pada diri peserta didik seperti sudah bagus, juga sudah membantu. Siap Bun, ya. Kemudian sudah bisa membantu coach memberikan solusi juga, membantu coach Caca memberikan solusi juga, lalu kemudian sudah bersifat terbuka dan eksploratif. Jadi seorang pemimpin kan memang ya Bu Wiwi ya harus bersikap terbuka. Kita kan nggak mungkin tidak menerima banyak masukan, kemudian tidak menerima kritik dari teman-teman sejawat kita. Makanya jadi pemimpin tuh butuh perjuangan sekali. Di sinilah makanya pionernya jadi CGP itu tadi ya, itu tadi sangat harus perlu dari contoh diri kita sendiri. Kemudian juga sudah mengajukan di momen yang tepat, menunggu Bu Fitri saat ada jam kosong, memanggilnya di ruang guru, tidak langsung serta-merta memanggil di hadapan guru-guru yang lainnya, tapi mengambil face to face, pandangan kedua mata ke mata, jadinya kita bisa lebih terbuka, karena kan memang pendekatan seorang pemimpin kepada anak buahnya itu kan sangat diperlukan sekali ya Bun ya. Kita jangan sampai jadi adigang ngedigung-ngedigungan itu yang sifat sangatnya tidak baik sekali. Nah, bagus. Itu aja Bun untuk rasa resifnya, appreciation-nya, summarize-nya, kemudian jangka waktu ke depan, refleksinya pada sikap yang ditunjukkan oleh Bu Fitri itu sudah bagus sekali. Bisa ditingkatkan Bu Wiwi, semangat.